untuk memerdekakan atau bahasanya menghapuskan perbudakan sampai teng mriki walladzina yabtahunal kitaba bimaknal mukatabah mimma malakat aymanukum ayminal abidi wal imai fakatibum in alimtum fihim khaira ay amanatan wa qudratan alal kasbi liata imalil kitabah. Hari kita akan seluruh budak-budak perempuan ataupun laki-laki yang meminta kepadamu, yang meminta agar diakati kitabah, hendaknya mimma malakat aimanukum, yakni dari budak-budak yang sudah dimiliki oleh tangan kanan kalian semua, maka hendaknya kalian semua itu meng-ACC fakatibuhum, mengabulkan akad kitabah mereka in alimtum fihim khairah, jika kalian melihat di dalam mereka para budak itu sebuah kebaikan, yakni nopo amanatan wa qudratan al kasbi, kalian melihat bahwa budak-budak itu memiliki sifat amanah, bisa dipercaya, dan juga memiliki sifat kudroh atau kuasa ay alal kasbi, mereka mampu untuk bekerja, mereka juga amanah, kalau sekiranya nanti dibiarkan untuk kerja, mereka akan mendapatkan uang dan uangnya akan dibuat untuk membayar cicilan. Maka kalau seperti itu ACC saja liata imalil kitabah, untuk membayarkan cicilannya akad kitabah. Pon sigotnya mukatabah wa sigotua masalan katabtuka ala alfaini fi syahraini kullu syahrin alfun. Mari kita akan fa idza ataitahuma fa anta hurrun. Salah satu sifatnya akad kitabah adalah yaitu lafaz katabtuka al alfaini, aku mengakad kitabah kepada kamu dengan bayaran 2.000 fi syahraini, yang bisa kamu cicilkan dalam jangka waktu 2 bulan. Kullu syahrin alfun, setiap 1 bulannya itu 1.000. Fa idza ataitahuma fa anta hurun, kalau kamu bisa membayarkan 2.000 itu, maka fa'antahurun kamu itu merupakan orang yang merdeka. Fayaqulu qabiltu, maka si budak mengucapkan qabiltu, saya menerima. Pun wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum wa la tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassuna. Niki mandek nduki wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Wa atuhum, dan hendaknya kamu semua memberi budak-budak yang diakati kitabah tersebut dari hartanya Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian. Amar as-sadah. Tadi dengar ini merupakan sebuah perintah kepada para majikan, para sayyid, para majikan. Para majikan dengar ini dikatakan, para majikan, atuhum mimma lillahi alladzi atakum, beri mereka dari hartanya Allah yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kalian semua. Kalau ada, jadi Masya Allah ini syariat Islam sekali lagi karena memiliki dasar bahwa ingin menghapuskan yang namanya perbudakan. Sampai-sampai yang pertama tadi, ini keindahan dan keindahan yang ada dalam ajakan agama Islam. Pertama, kalau ada budak baik laki-laki atau perempuan meminta akad kitabah kepada kalian, ACC. Bahkan tidak berhenti di situ. Wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum. Beri mereka uang. Beri mereka dari hartanya Allah Ta'ala yang telah diberikan kepada kalian. Ini bahasanya itu sangat mendorong kepada kita. Aima yasta'inu nabi fi adaima iltazamuhu lakum, yakni beri sebuah harta yang bisa mereka gunakan untuk membayarkan cicilan yang menjadi kewajiban dan tanggungan mereka untuk kalian semua. Ini keindahannya agama Islam. Jadi orang mek gurbu ACC tok, tapi langkah baiknya kamu juga memberikan uang. Ya katakan belilah, berikanlah. Secara bahasa ini, umpama ada budak yang ingin merdeka dan dia ingin mengakati kitabah kepada si majikannya. Maka ACC yang pertama. Yang kedua, jangan lupa dikasih modal wis. Amal anjen kepingin merdeka, kamu jangan lupa untuk membayar nopo cicilan.
nyoh iki saiki modal. Katakan sekarang modal tak kasih modal 5.000 lah buat jualan pentol gitu semisal, buat jualan cireng, jualan apa gitu. Itu wa atuhum mimma lillahilladzi atakum. Dan di dalam redaksi ayat Al-Qur'an ini bahasanya sangat indah dan penuh dengan dorongan. Napa? Sangat indah dan penuh dengan dorongan. Bahasanya ku ora kok langsung wa atuhum mimmalikum. Bahasanya bukan kok berilah mereka dari harta orang ngono. Tapi bahasanya wa atuhum mimma lillahilladzi atakum. Beri mereka dari hartanya Allah yang sudah diberikan kalian. Itu untuk menunjukkan apa yang pertama, biar kita itu tidak sombong dengan harta yang kita miliki. Bahwa harta yang kita miliki itu adalah harta yang diberikan Allah Ta'ala. Itu hartanya Allah yang diberikan kepada kita. Ala innamal malu wal apa siiran nang jurumnya nep illa wadai'u fala budda yauman an turaddal wadai'u. Awale piye? Ngene iki ya. Kurang canggih nih. Ala innamal malu wal ngono ta? Lali. Sairannya diapal nih. Awak dhewe masih sairane jurumnya diapal nih. Wa mal malu wal ahluna illa wadai'u. Fala budda yauman an turaddal wadai'u. Jadi bahasanya Allah Ta'ala sangat, ya cara bahasanya sangat indah, sangat mendorong, ya sekaligus sangat memukul kepada kita. Bahwa segala harta yang kita miliki itu pada hakikatnya adalah malullah. Itu merupakan hartanya Allah. Sehingga jangan lupa kamu kalau ini merupakan hartanya Allah yang diberikan kepada kita, atau bahasa yang lebih mengenal lagi, yang dititipkan kepada kita, hendaknya kita gunakan untuk membantu orang lain. Dalam konteks ayat ini, membantu seorang budak yang sedang memiliki kewajiban untuk membayarkan hutang atau cicilan yang menjadi kewajiban bebannya. Karena itu ya, wa mal malu wal ahluna illa wada'i'u fala budda yauman an turaddal wada'i'u. Dan tidaklah harta dan juga keluarga itu semua kecuali hanyalah sebuah titipan. Maka akan ada hari di mana semua titipan itu pasti akan dikembalikan. Guys, jarine wong-wong bahasa kasar ngomong, sebanyak apapun harta yang dititipkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, kita itu jangan pernah ada sifat sombong, sifat memiliki sesedikit pun. Ibarat kata, umpamakan dirimu itu hanya seperti tukang parkir. Tukang parkir itu sepeda wakeh, mobilnya yo wakeh. Tapi tukang parkir tidak berani sedikit pun dia merasa memiliki dan juga menyombongkan terhadap apa yang ada pada parkirannya. Rasa bahwa pada hakikatnya itu semua hanyalah sebuah titipan. Ya bodoh Pak, kita itu biar tidak sombong atas harta yang kita miliki, ya itu memposisikan diri sebagai tukang parkir. Enak Pak tukang parkir, wah itu loh pedaku wakeh gitu loh. Orang enak tukang parkir jendulen aja Pak, jelas-jelas itu aneh. Wah itu loh mobilnya wakeh api nggunaku ora tahu, ora enak tukang parkir koyo ngono. Maka sama pada hakikatnya harta yang dititipkan kita sangat tidak layak untuk kita sombongkan, karena semua adalah malullah. Itu adalah hartanya Allah yang sedang dititipkan kepada kita. Wa atuhum mimma lillahilladzi atakum ay ma yasta'inu bi fi ada'i maltazamuhu
lakum. Wa fi ma'nal ita hattu syai'in mimal tazamuhu, dan termasuk di dalam maknanya memberikan yaitu hattu syai'in mimal tazamuhu, yaitu ya Allah ya Rabbi ya Karim, mendiskon sesuatu dari cicilan yang menjadi tanggungan mereka. Termasuk daripada macamnya memberikan harta kepada mereka adalah memberikan diskon. Katakan cicilannya wajib itu tiap bulannya adalah 1.000, katakan dalam hal ini 1 juta tiap bulan. Maka termasuk daripada atuhum mimmalillah, memberikan sedekah kepada mereka adalah kita sedekahnya dengan cara memberi diskon. Wes, untuk bulan ini kamu tak kasih diskon ya 10% gitu semisal. Untuk bulan ini kamu saya beri diskon, wah karena kebetulan saya rezekinya lancar, kamu saya kasih diskon 50% gitu semisal. Itu termasuk daripada napa namine atuhum mimmalillah. Fi maknal ita hattu syai'in mimmal lazamuhu. Dan bahkan ngeri ketika akan wa huwa afdalu minal i'ta. Memberi diskon itu lebih baik daripada memberi uang cash, di annahu qad yasrifu fi ghairi jihatil kitabah. Niki lho. Karena terkadang kalau seorang budak itu dikasih yang namanya uang, itu terkadang ya jenenge wonge rada nambeng, Pak. Ora kok digawe bayar utang, malah digawe jagongan, malah digawe narkop, malah digawe paham? Kan ngono. Jadi lebih utama langsung dikasih diskon daripada dikasih uang cash. Kalau dikasih diskon langsung masuknya ke masalah perhutangannya, masalah cicilannya. Kalau di uang cash yang ada dia bukan kok malah biasanya terkadang itu orang kok malah digawe bayar utang, tapi malah digawe urusan liyo. Yes. Wal afdal ayyakuna dzalikal hattu fi akhirin najmin. Dan yang paling utama diskonnya itu di cicilan yang terakhir. Karena apa? Yang paling utama kok di cicilan itu perlu didiskon? Alasannya adalah karena itu biar modal kehidupan di awal kehidupan kemerdekaannya. Katakan budak, si budak ini mengakati kitabah kepada saya, 1 bulannya wajib bayar 1 juta, 1 juta, 2 bulan, per bulannya 1 juta, 1 juta. Maka kalau seperti itu, kalau yang namanya diskon itu diberikan pada bulan yang pertama, niscaya oke, baik, memang dia memiliki uang kembalian, ya, keringanan. Tapi tidak sampai itu nanti menjadi bisa dia nikmati, karena nanti dia masih punya tanggungan untuk membayar cicilan di bulan yang terakhir, di bulan kedua ini. Sehingga kalau dia itu didiskonnya di bulan yang terakhir, katakan ini bulan kedua dia menyicil, dia bulan yang terakhir ini, bulan yang kedua ini, bulan yang terakhir, bayarnya 1 juta. Marono, dan dengan bayar 1 juta itu dia akan merdeka. Dia sudah punya uang 1 juta, nyoh gitu. Lah kemudian ketika uang 1 jutanya itu sudah diberikan, kemudian diberikan diskon, wes awakmu tak kei diskon berupa 50%, nyoh 500.000 tak balik, no. Sehingga uang 500.000 ini menjadi modal dari awal kemerdekaan kehidupannya. Ini ngoten ya. Bon, ini kita lanjutkan lagi. Wala tukrihu fatayatikum 'alal bigha'i in aradna tahassunan litabtahu 'aradal hayatid dunya. Wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Bon, sekarang masih membahas yang namanya dunia perbudakan ini. Tengeri tinggi akan wala tukrihu fatayatikum ayyimaikum 'alal bigha'i. Jangan kalian memaksa
para budak-budak perempuan kalian, ai imaikum, para budak-budak perempuan kalian, alal bighai, untuk melakukan tindakan melacur, ai zina, yakni melakukan zina. Jangan memaksa terhadap para budak-budak perempuan kalian untuk melacur, untuk berzina, untuk melacur. In aradna tahassuna, jika mereka menghendaki untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri mereka. Ai ta'af anhu, yakni dalam rangka menjaga kesucian diri mereka. Ya Rabbihu ya Karim, tengeriki ingin dikaakan. Jadi ini larangan daripada nopo, para majikan jangan sampai memaksa terhadap para budak perempuannya untuk melakukan yang namanya zina, atau bahasanya untuk itu melacur. Nah, tengeriki ingin dikaakan hadhil iradatu mahallul ikrahi fala mafhuma lisyarti. Tengeriki ingin dikaakan, dan mahallul iradah, ya, ini merupakan tempat daripada pemaksaan, sehingga fala mafhuma lisyarti, maka tidak pada hakikatnya syarat ini bukanlah sebuah qayyid. Tadi ingat lho maksudnya, wahadil iradah mahallul ikrah. Tengeriki tingtika akan orang itu kalau punya, seorang budak perempuan kalau punya keinginan untuk menjaga diri, menjaga kesucian, niscaya hal tersebut untuk dipaksa untuk melakukan tindakan melacur, maka di situ terjadi yang namanya ikrah atau pemaksaan. Paham merawih? Sehingga fala mafhuma li syarti, maka tidak ada pemahaman atau bukan dijadikan sebagai qayyid itu in aradna tahassuna. Karena apa? Karena yang namanya budak perempuan, sekalipun mereka itu tidak menginginkan untuk menjaga kesucian diri mereka, tetap wajib bagi mereka untuk menjaga kesucian, dan haram bagi seorang majikan untuk memperjualbelikan terhadap budak perempuannya ini. Jadi saya ben paham ini. Jadi wahadil iradah mahallul ikrah fala mafhuma li syarti. Ada nih ya. Wahadil iradah mahallul ikrah fala mafhuma li syarti. Jadi ingat, orang budak perempuan itu akan merasa dipaksa dirinya, ikrah, itu kalau dia punya keinginan untuk menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga kesuciannya. Sehingga kalau dia dipaksa untuk melakukan zina, melakukan tindakan melacur, berarti itulah terjadi yang namanya pemaksaan. Adhan loh. Karena padanya keharaman untuk menjadikan budak perempuan sebagai pelacur itu tidak terringkas hanya ketika budak perempuannya itu menghendaki kesuciannya. Bahkan budak yang nyuwun saya tanda kutipnya itu dia tidak memiliki keinginan untuk menjaga kesuciannya, itu pun juga wajib untuk dijaga kehormatannya, dan haram bagi seorang majikan untuk menjadikan mereka sebagai pelacur. Karena dengar ini dilanjutkan, litabtahu aibil ikrahi aradal hayya, dengan tujuan kalian mencari bongkahan-bongkahan kehidupan duniawi, ya. Jadi dengar ini tiga akan ngatakan. Lah ayat ini turun nazalat fi Abdullah bin Ubay kana yukrihu harakati, kana yukrihu alal kasbi bizina. Dengar ini tiga akan ayat ini turun menjelaskan terhadap Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu senang memaksa terhadap para budak-budak perempuannya untuk bekerja dengan zina. Budak-budak perempuannya itu disuruh untuk melacur. Ya. Tadi ceritanya seperti yang tengeriki tinggal dikaakan di dalam tafsir As-Sawiyah. Tengeriki tinggal dikaakan banyak sekali asbabun nuzulnya. Salah satunya
tengah iki disebutaken akhraja Muslim min tariqi Abi Sufyan an Jabir bin Abdullah qala kana Abdullah bin Ubay ya kana Abdullah bin Aufa yaqulu li jariyatin lahu idhabi fabghina syai'an. Jadi ada seseorang yang bernama Abdullah bin Aufa, dia berkata kepada budak perempuannya, idhabi, sana kamu berangkat. Berangkat tujuannya apa? Fabaghina syai'a. Kamu sana berangkat dengan tujuan kamu mencari harta, mencari sesuatu dengan cara bigha atau menjadi pelacur. Akhirnya fa'anzalallahu hadhil ayah. Ini Allah Ta'ala turunlah ayat ini. Menurunkan ayat ini. Dalam satu riwayat menyebutkan bahwa Abdullah bin Ubay itu memiliki seorang budak perempuan yang bernama Masikah. Dan dua budak perempuan yang bernama Masikah dan juga Amimah. Masikah dan juga Amimah ini fakana yukrihuma ala zina. Jadi yang namanya Abdullah bin Ubay itu punya dua budak perempuan yang namanya Masikah dan juga Amimah, yang sering oleh Abdullah bin Ubay ini diperintahkan untuk menjadi pelacur. Maka fasyakata dzalika ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua budak ini akhirnya melaporkan kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Abdullah bin Ubay itu loh. Karena Abdullah bin Ubay ini kan merupakan Rasul Munafikin, merupakan ketuanya orang-orang yang munafik, iman hanya secara zahir, secara batinnya tidak iman. Akhirnya setelah dilaporkan kepada Kanjeng Nabi, turunlah ayat ini. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dalam satu riwayat lagi ada yang mengatakan dengan sanad yang sahih daripada Imam Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, kanat li Abdullah bin Ubay jariyatun tazni fil jahiliyah. Jadi ceritanya Abdullah bin Ubay itu punya budak perempuan yang memang sering melakukan zina dalam zaman jahiliyah. Cuma semenjak fama hurrima azina, semenjak zina itu diharamkan, dia itu sudah masuk Islam dan juga sudah masuk Islam ya, taubat, maka dia wallahi la azni abada, demi Allah aku tidak mau untuk melakukan yang namanya zina. Jadi ceritanya ngoten. Jadi ceritanya ini memaksa terhadap para budak perempuan untuk melakukan yang namanya sebuah penahan yang tujuannya untuk melacur. Litabtahu ardal hayatid dunya. Masya Allah. Ya sebenarnya kalau kita lebih mengglobalkan lagi, ini bukan ini kan yang namanya ayat itu turun untuk ada yang namanya istilahnya asbabun nuzul, turun untuk menyikapi sebuah kejadian. Pada hakikatnya juga termasuk daripada dalam hal ini bukan hanya budak-budak saja, bahkan orang-orang yang merdeka pun juga hukumnya haram, tanda kutipnya, mencari uang dengan menjual kehormatannya. Kenapa? Mencari uang dengan cara menjual kehormatannya. Baginda Nabi berkata, syarrul kasbi mahrul baghi. Kalian malih dawuh Kanjeng Nabi, syarrul kasbi mahrul baghi. Sebaik-baiknya pekerjaan, syarrul kasbi kok sebaik-baiknya.
Syarrul kasbi, seburuk-buruknya sebuah pekerjaan adalah mahrul baghi, maharnya menjadi pelacur. Terus iki repote awak dhewe urip nang zaman akhir ya kayak ini iki Pak. Kita itu hidup di zaman dimana barang haram itu lebih dihargai, lebih banyak. Bahasane wong-wong ngene bahasane. Saiki awak dhewe ku urip lek gawe jalan haram ku cepet sugih, Pak. Cepet sugih, cepet dalane. Tapi lek nggawe barang halal itu rada suwe. Maka tetap saja itu hanyalah framing daripada mereka yang sudah terlanjur di dalam barang-barang haram. Nah, semua orang-orang yang dalam barang-barang haram ya mereka hanya menemukan jalan yang haram. Sehingga sulit dan sangat terasa seolah-olah tidak mungkin untuk mendapatkan barang yang halal. Maka akan dengeriki kalau mereka sudah terlanjur jebur nang koyok ngono kuwi iling-ilingan dawuh Allah taala wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bagi sembuhan yang sudah terlanjur terjebur terbawa oleh arus menjual kehormatan, maka ingat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa terhadap Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala beri kepada dia jalan keluar. Bahkan bukan hanya jalan keluar ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Ta'ala pasti akan memberikan kepada dia rezeki dari arah yang tidak dia sangka. Wis to, masih abot jajan toko kayak dunia yang seperti itu. Memang di awal-awal pasti terasa berat, pasti terasa bingung, pasti terasa seolah-olah tidak menemukan lagi jalan yang halal. Tapi itu hanya di permulaan saja. Pasti ada saja jalan keluar dan juga pasti Allah Ta'ala memberikan kepadanya rezeki dari arah-arah yang tidak dia sangka. Pun nggih, niku ngoten nggih. Masya Allah. Iki bahas kayak ngono kuwi kok dawa kok akhirnya. Terus kita lanjutaken malih. Teng mriki dingendikaaken wa may yukrihunna fa innallaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim. Dan barang siapa yang memaksa terhadap mereka para budak perempuan, yakni untuk melakukan tindakan melacur, maka sesungguhnya Allah Ta'ala setelah mereka para budak perempuan itu dipaksa, Allah Ta'ala itu maha mengampuni terhadap mereka, rahimun sekaligus yang maha mengasihi terhadap mereka. Pun ngerti ngoten ya. Ponasnya dasi banyak pembahasan cuma kula cekapakan sak menten mawon. Walaqad anzalna ilaika ayatin mubayyinatin wa masalam minal ladzina khalau min qablikum wa mau'izatan lil muttaqin. An-Nur ayat 34. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.